الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang barokah ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita masih berkesempatan untuk dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk melakukan salat berjamaah, kemudian diikuti dengan ta'lim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini pertemuannya selalu mendapat ridha, barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mempertemukan kita dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat nanti, dan dapat masuk surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita sama-sama belajar tentang tauhid. Salah satu daripada nama Allah yaitu As-Sabur. As-Sabur artinya Allah Maha Sabar di dalam mengurus hamba-hambanya. Maka oleh karena itu kita sebagai hambanya harus memiliki sifat sabar. Karena orang-orang yang memiliki sifat sabar, maka berarti dia adalah menjadi hamba-hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesabaran ini merupakan al-a'malul qulub, bagian daripada amal-amal haji. Di dalam Al-Quran ada 70 ayat yang berbicara tentang sabar. 70 ayat perintah untuk bersabar, banyak sekali. Maka oleh karena itu bagi orang yang beriman, sabar hukumnya adalah wajib. Sehingga dengan kita mempelajari tentang bagaimana menjadi orang-orang yang sabar, dan insya Allah kita dimasukkan Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa menerangkan yang banyak kita dengar daripada ulama-ulama kita, bahwa sabar itu adalah setengah iman. Sabar setengah iman. Setengah iman lagi adalah syukur. Jadi ketika seseorang itu memiliki kesabaran dan kesyukuran, berarti dia telah sempurnalah imannya seseorang. Bapak Ibu rahimakumullah, secara terperinci sabar itu terbagi menjadi 4 bagian. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Yang pertama adalah sabar ketika akan melakukan ketaatan, ingin beramal. Yang kedua adalah sabar di dalam melakukan amalan, di dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga adalah sabar
sesudah melakukan amal. Kemudian yang keempat adalah sabar untuk tidak melaporkan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sabar sebelum beramal. Jadi sebelum beramal butuh kesabaran. Bagaimana kita untuk menempatkan niat kita? Apa sebenarnya tujuan kita melakukan amal yang akan kita lakukan? Apalagi amal-amal itu menyangkut tentang di hadapan halayak ramai. Karena di situ tidak akan sepi daripada bisikan-bisikan syaitan untuk bersifat ujub, untuk bersifat riya, untuk diperlihatkan orang. Jadi ini membutuhkan satu kesabaran untuk meluruskan niat agar ibadah itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sabar yang pertama. Sehingga dituntut kita untuk mampu bersabar dengan tidak mengharap amal-amal itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar ketika melakukan perbuatan. Jadi ketika melakukan perbuatan ini ada 3. Yang pertama adalah sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tadi salah ya. Yang pertama adalah sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam melakukan amal. Kemudian yang ketiga adalah sabar setelah beramal. Kemudian yang keempat adalah sabar untuk tidak mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan, sabar sebelum berbuat. Tadi sabar sebelum berbuat. Yang pertama adalah sabar untuk menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak mengikuti apa maunya nafsu dan syahwat. Jadi ketika seseorang itu bersabar di dalam masalah ini termasuk sabar yang sempurna. Sebagai contoh umpamanya Nabi Yusuf alaihissalam.
Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini dia digoda oleh seorang perempuan namanya Siti Zulaiha, istrinya raja. Yang namanya istri raja tu pastilah perempuannya cantik dan segala-galanya. Dan Yusuf adalah seorang hamba. Seorang hamba berada di tempat yang jauh, dari jauh negeri dia, tak tahu orang. Kemudian digoda oleh Siti Zulaiha di rumah yang kuncinya berapa lapis tu. Kemudian diancam oleh Siti Zulaiha, kalau kau tidak mau untuk mengikuti apa yang aku kena, kau akan ku masuk penjara. Ini ancaman daripada Siti Zulaiha. Apa kata Yusuf alaihissalam? Qala rabbi asijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Kata apa namanya Yusuf, penjara lebih aku cintai, lebih aku suka daripada aku mengikuti apa yang maunya. Kata Yusuf. Jadi ini adalah bahwa Nabi Yusuf ini mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar yang seperti ini adalah merupakan sabar yang sempurna menurut pendapat ulama. Apa sebab? Karena Nabi Yusuf AS sudah pernah mendapatkan penderitaan sebelumnya. Mau dibunuh saudaranya, dia masuk ke dalam sumur. Dia masuk ke dalam sumur itu sampai, tahu Kaliambang tak? Sampai Kaliambang, sampai lama di dalam sumur. Kemudian didapatkan oleh orang-orang musafir sedang ngambil air. Nari apa namanya? Ember. Tahu-tahu ada anak berpegang, diambil. Kemudian diambil, dijual ke Mesir dengan harga 5 dirham. Menjadi anak budak, anak jualan. Tapi Nabi Yusuf tetap bersabar. Walaupun dia masih budak, dia tidak ada salah dia. Apa salahnya? Tapi dia bersabar. Ini kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada ulama mengatakan sabar yang seperti begini, sabar merupakan pilihan, ada merupakan sabar yang sempurna. Ini yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah sabar untuk menahan diri daripada berbuat maksiat, daripada mengikuti nafsu dan syahwat. Ini sabar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam melakukan amal, di dalam beramal, di dalam beribadah. Di dalam beribadah ini kata ulama ada 3 macam sabar. Yang pertama adalah sabar ketika akan melakukan amalan. Ketika akan melakukan amal ada sabar. Yang kedua ada sabar ketika melakukan amal. Yang kedua. Yang ketiga adalah sabar setelah melakukan amal. Jadi waktu kita melakukan amal ini ada 3 kesabaran yang harus dimiliki. Yang pertama adalah sabar ketika kita akan beramal, kira-kira tujuan kita beramal itu apa? Niat kita apa? Sehingga kita dituntut untuk bersabar melakukan amal itu dengan niat ikhlas semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga ketulusan hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kata ulama butuh kesabaran. Karena tidak
tidak akan terhindar dari bisikan-bisikan iblis untuk riya, untuk sum'ah dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian kesabaran di dalam melakukan ibadat, umpamanya solat. Jadi dalam solat itu kita butuh kesabaran. Bagaimana kita harus menghadirkan hati kita, menghadirkan pikiran kita. Apa yang kita ucap itu ada di hati kita. Misalnya kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mulut kita membaca surat Al-Fatihah. Kira-kira hati kita hadir tak itu? Jadi untuk menghadirkan hati kita itu butuh kesabaran. Untuk memfokuskan bahwa kita sedang melakukan itu amal. Jadi kata ulama ini butuh kesabaran. Bagaimana kita ini dibutuhkan kesabaran di dalam kita sedang menghadap Allah, sedang bermunajat kepada Allah. Ini butuh kesabaran. Begitu juga ketika kita sudah sholat. Kita sudah salam itu kan kita masih sholat itu. Dikatakan masih dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh apa? Kita disuruh berzikir. Karena banyak orang sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pergi dia. Berarti dia adalah hilang kesabaran di dalam dia menjalankan taat kepada Allah. Sekarang dalil apa yang dipakai orang-orang yang seperti itu? Kalau kita melihat di dalam Quran, memang adanya. Di dalam surah An-Nisa ayat 102. Fa iza qudiyatis salatu fazkurullaha. Fa iza qudiyatis salatu fazkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Apabila kamu sudah melakukan salat, maka zikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Tapi itu ayat ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Apa? Yaitu salat khauf, salat waktu perang. Waktu perang. Jadi waktu perang itu dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir adalah berzikir kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Silakan, yang penting bisa berzikir, sudah sholat. Tapi kalau orang berada di masjid, sedang duduk bersama dengan orang-orang yang sholat, duduk di atas sejadah dalam keadaan berduduk, begitu sudah assalamualaikum pergi, seolah-olah kepanasan, seolah-olah tidak betah, berarti dia tidak mempunyai kesabaran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar, untuk berzikir kepada Allah. Karena orang beriman itu adalah selalu memohon kepada Allah agar ibadahnya diterima. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 128, wa izarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS dan Ismail mengangkat yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, yaitu mengangkat bangunan Ka'bah. Setelah diangkat itu kemudian diletakkan Ka'bah, kemudian dia berdoa kepada Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ini. Jadi ayat ini kata ulama menunjukkan dalil bahwa setiap sudah melakukan ibadat harus berdoa kepada Allah agar ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kesabaran ketika kita sedang melakukan ibadah, termasuk kita zikir sesudah ibadah. Dan alhamdulillah jamaah Masjid Raya ini saya lihat alhamdulillah dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain yang ada di Lubuk Linggau, saya solat di mana-mana. Kalau sudah solat
fardu itu langsung perus, tak ada lagi, jarang yang melakukan solat sunnah, zikir. Dak tu dak mudah. Ya. Jadi kita dibutuhkan apa? Kesabaran sesudah kita di dalam kita melakukan solat tadi. Kemudian yang ketiga kata ulama adalah kesabaran sesudah kita melakukan ibadah tadi. Untuk tidak menyebut-nyebut, umpamanya saya Ramadan kemarin alhamdulillah khatam 10 kali khatam Quran. Saya setiap hari waktu Ramadan kemarin sedekah umpama. Jadi disebut-sebut. Jadi harus butuh kesabaran untuk tidak menyebut amal-amal agar dia terjaga tentang keikhlasannya. Jadi ini kata ulama membutuhkan kesabaran. Untuk tidak menyebut ulang amal-amal kita itu. Saya alhamdulillah selama ini setiap malam saya solat tahajud terus, tidak pernah absen. Jadi kita bersabar untuk tidak menyebut amal-amal itu. Karena amal itu kalau disebut berarti amalnya belum diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga keikhlasan tadi. Jadi kesabaran ini adalah ketika kita melakukan amal, pertama adalah ketika akan melakukan amal, kedua sedang melakukan amal, yang ketiga adalah ketika kita sudah beramal. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah sabar untuk tidak mengadu kepada makhluk atas bala dan musibah. Sabar tidak mengadu kepada makhluk atas bala, musibah, kesulitan, kesempitan. Yang mana pada waktu itu dia sedang dipana oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mengadu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menahan itu adalah merupakan satu kesabaran. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ni orang tuanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bapaknya Yakub. Jadi ketika orang bertanya, wahai Yakub, kenapa matamu buta? Kenapa kau bungkuk? Kata Nabi Yakub, mataku buta karena hilangnya anakku Yusuf. Dan badanku bungkuk karena hilangnya Bunyamin. Kemudian datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Ayub, wahai Yakub, kenapa kau mengadu kepada selain Allah? Kan dosa, melanggar. Maka Yakub berkata, innama ashku basi wa huzni ilallah. Innama ashku hasi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadu kesedihan dan kesusahan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengadu, tetapi dia cuman berkisah. Jadi berkisah dengan mengadu lain. Apa penyakit? Sakitku anu. Karena anu. Jadi tidak apa-apa. Lain mengadu. Kalau mengadu itu kata ulama, apa istilah kita ni, curhat. Sudah diadu tu ada rasa plong. Nah, itu namanya mengadu. Jadi mengadu selain kepada Allah itu tidak boleh. Imam Ahmad rahimahullah ketika dia sakit dia pergi ke doktor.
Sampai ke doktor, doktor tanya ada apa penyakit? Saya sakit anu. Kemudian orang datang, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau mengadu selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Protes orang, ulama besar. Kata Imam Ahmad, aku bukan mengadu kepada doktor. Aku cuma mengisahkan tentang kekuasaan Allah yang terjadi pada diriku. Aku kan ngomong sama dokter, aku sakit ini. Aku tidak ngadu sama dokter. Cuman aku mengisahkan bahwa aku sakit begini. Nah itu. Jadi beda dengan mengisahkan dengan adu. Sehingga kata ulama, kalau ingin mencurhat itu cari jalan keluar itu boleh. Tapi jangan sembarang orang. Misalnya ada masalah, tak baca, bagaimana cara bertanya dengan orang yang ahli, umpama ya kan? Dengan seorang ulama bagaimana, sehingga dia bisa memberikan itu boleh. Jadi cari jalan keluar. Karena kalau mengadu, maka itu akan dosa, kata para ulama. Bapak Ibu rahimakumullah. Berkenaan dengan musibah-musibah. Jadi biasanya bahwa musibah-musibah inilah orang-orang yang akan muncul sifat-sifat ketidaksabaran. Padahal kata ulama bahwa musibah itu ada yang dibawa hikmah di dalam musibah itu. Di antaranya adalah munculnya suatu kesabaran. Kemudian adalah menghadirkan rasa tadarruk, yaitu rasa dirinya rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbullah rasa sifat redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa diri tidak punya daya dan upaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa-rasa seperti ini tidak akan dapat ketika orang dalam keadaan sehat, ketika ada orang dalam keadaan senang, kecuali ketika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan susah. Inilah daripada manfaat. Sehingga oleh karena itu dituntut untuk bersabar di dalam mendapatkan cobaan-cobaan Allah yang seperti itu. Pada zaman dahulu ada ceritakan, sebelum Rasulullah diutus, ada seseorang yang melakukan ibadah sampai 70 tahun melakukan solat malam. Kemudian pada suatu malam dia tidak melakukan sembahyang karena dia sakit. Dia tidak salat tahajud, dia sakit. Kemudian pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi yang diutus waktu itu untuk menyampaikan bahwa orang yang ahli ibadat tadi bahwa pahala kesabarannya, keredoannya, sakit satu malam tidak beribadah itu mengalahi daripada amal ibadahnya dia solat selama 70 tahun. Masya Allah. Selama 70 tahun. Dibandingkan dengan amal kesabaran dan redonya mendapatkan bala tadi sakit satu malam, mengalahkan amal inilah namanya begitu besar nilai amal hati tadi. Sebab sabar tekan amal hati. Di dalam satu riwayat juga dikisahkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW diperlihatkan tentang amal Rasulullah SAW. Amal Rasulullah itu adalah diletakkan di dalam suatu selembar
selembar daun. Kemudian amal umatnya diletakkan dengan selembar daun. Mana yang berat? Lebih berat daripada amalku, kata Rasulullah. Jadi amal umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan amalnya Rasulullah, beratnya amal Rasulullah SAW. Kemudian amal umat Nabi Muhammad SAW itu dibandingkan, diletakkan satu daun, satu tempat, kemudian amal Abu Bakar Siddiq dengan tempat yang lain ditimbang, masih berat amalnya Abu Bakar Siddiq. Amal serumu umat Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk mengalahkan amalnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian dikatakan bahwa kenapa Abu Bakar Siddiq itu amalnya berat? Tentu beratnya amal Abu Bakar Siddiq itu bukan karena banyak solatnya, bukan karena banyak sedekahnya, banyak puasa. Tetapi beratnya itu ada sesuatu yang lain, yaitu tentang al-amalul qulub, amal hati, kesabarannya Abu Bakar Siddiq. Dia adalah satu-satunya manusia yang menemani Rasulullah SAW di Gua Hira dan lain sebagainya. Dan Abu Bakar Siddiq itu nasibnya juga sama dengan Nabi Yusuf AS. Pernah digoda perempuan. Pernah. Jadi Abu Bakar Siddiq itu masuk rumah oleh perempuan, terak dikunci. Kata perempuan tu, kalau kau dah ikuti apa yang ku kena, kau akan malu. Abu Bakar Siddiq cari akal. Kemudian dia bilang, boleh katanya. Jadi orangnya ganteng, Abu Bakar Siddiq orang tinggi, ganteng, bagus. Katanya, aku minta tolong, aku nak ke kamar mandi. Dia pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi itu ada kotoran, ada tai. Diambilnya tai itu diusap ke muka, semua badan. Begitu dia keluar dari kamar mandi, perempuan tu jengok, cium bau tu, langsung bukanya pintu, sering keluar. Selamat Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan. Kemudian dia langsung mandi. Di rumah mandi, Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak itu badan Abu Bakar Siddiq itu harum Pak Haji. Harum, tak hilang-hilang. Masya Allah. Ini keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesabaran, sabar di dalam apa tadi? Untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga diterangkan bahwa di surga itu ada tempat, ada surga itu yang tergantung, dak katik tiang, dak katik tali, tergantung surganya. Begitu indah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang nak masuk ke dalam itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang akan masuk ke dalam itu adalah, dia adalah punya sayap, masuk ke dalam. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, ini surga tidak bisa dicapai dengan amal apapun, tidak bisa. Kecuali adalah yang mendapatkan surga itu adalah orang-orang yang di dalam hidupnya selalu dapat bala, dapat musibah, dapat sakit, selalu bersedih hati, susah.
Jadi hidup penuh dengan penderitaan, kesusahan. Maka itulah ganjaran daripada orang-orang yang bersabar di dalam menerima bala dan musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub. Kira-kira apalah kurang Nabi Ayub tentang ketaatannya kepada Allah. Hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam. Kebunnya, tokonya kebakaran semua. Kebakaran semua. Kemudian orang datang kepadanya, "Ya Ayub, bahwa kebunmu, tokomu kebakaran semua." Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahillazi a'ta wa naza. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberi dan yang telah mengambilnya. Nyolah yang ngasih, dia yang ambilnya. Alhamdulillah. Kemudian tak lama orang datang lagi, ya. Ya Ayub, bahwa ternak-ternak mati semua. Mati. Kata Nabi Ayub, alhamdulillahillazi ata wa naza. Segala puji dan bagi Allah yang telah memberi dan telah ngambilnya. Kemudian tak lama kosronya runtuh. Kosro itu istana. Tempat raju runtuh, rumah besar runtuh, mati galau anaknya. Semua. Yang masih hidup cuman Nabi Ayub sama istri. Tetap Nabi Ayub alaihissalam. Tetap, tapi dia tidak untuk selalu bersabar. Sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan sampailah Nabi Ayub sakit dan diceritakan sampai akhir Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub minta kepada Allah agar minta tinggal lidahnya untuk zikir kepada Allah dan hatinya untuk ingat kepada Allah. Kemudian pada suatu ketika Nabi Ayub berdoa, anni masih dara wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa sakit, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Disembuhkan, dikembalikan lebih mudah daripada sebelumnya. Allah bertanya kepada Ayub, wahai Ayub, apakah hartamu yang hilang, anak dan anak-anakmu, keluargamu yang hilang akan kukembalikan? Akan kukembalikan, kata Allah SWT. Kata Nabi Ayub, diteraskan dalam satu ayat itu Quran, ya Allah simpanlah nanti biar untuk persiapan aku di akhirat nanti. Ini kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kita, kata ulama, ketika kita mendapat musibah untuk bersabar adalah ada baju yang dipakai ketika mendapat musibah sehingga musibah itu akan terasa ringan. Yang pertama, kita hendaklah melihat bahwa musibah itu ada pahala yang besar di balik musibah itu. Ada pahala yang besar. Kemudian ada hikmah, kebaikan di balik musibah itu. Kemudian ada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga-tiga ini merupakan baju ketika dipakai ketika orang mendapat musibah, maka terasa ringanlah musibah yang sedang dia derita. Jemaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini mengenai tentang kesabaran. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sabar di dalam hidup ini, sabar di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam kita menolak kemaksiatan, dan sabar di dalam tiga segi lini kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.